والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Sekarang kita masih berada pada pembahasan penjelasan pantun yang kemarin kita baca. Musabbitul ahkami bil usuli, mu'ini man yasbu ilal wusuli. Paham ya? Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum itu dengan dalil-dalilnya yang akan membantu orang yang apa? Yang ingin mencari tujuannya. Paham ya? Tujuannya kan surga. Apa landasan pokoknya? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham belum? Seperti itu. Nah, kita lihat halaman 32. 32. Qauluhu mu'in man yasbu ilal wusul. Apa makna yasbu? Bermakna yamil. Menolong orang yang yamil, yang cenderung, yang ingin mencapai apa? Tujuan. Man hurrima usul, hurrimal wusul. Barang siapa yang diharamkan, nah barakallahu fikum usulnya, dia juga diharamkan untuk sampai gitu ya. Nah barakallahu fikum, oleh karena itu jangan sampai kita tidak tahu. Kita lihat, yasbum bi makna yamil. Yasbu maknanya adalah apa? Adalah yamil. Naam. Wa min husnus siba. Di antaranya ungkapan orang Arab sinnus siba, yaitu usia nah barakallahu fikum anak kecil. Kalau di usia siba anak kecil itu biasanya kalau udah usia segitu apa? Li'anal ghaliba an-nasabi sari'ul mailan. Nah, dikarenakan ghalibnya kebanyakan anak kecil itu mudah untuk apa? Mudah untuk nempel dan senang. Ya, paham maksudnya? Kalau masih kecil belum paham, digendong biasanya mau. Fulan. Tapi udah paham dia nangis. Kalau yang udah paham dia nangis. Oh, ini ternyata bukan bapaknya. Ternyata bukan uminya misalkan. Nangis. Tapi kalau masih kecil biasanya apa? Nah, cenderungnya apa? Segala sesuatu yang bisa menarik dia mau dia. Paham ya? Mau. Kita lihat kullu syai'in na barakallahu fikum yajdibuhu. Segala sesuatu bisa menarik dia. Wa kullu syai'in yasrifuhu. Segala sesuatu bisa memalingkan dia. Maksudnya apa? Langsung senang, ikut gitu loh. Walihada sumya sinnus siba bi kasri as-sad. Karena ada soba, ada siba. Paham ya? Kalau siba ya dari kata sobi tadi itu. Nah, dikatakan apa? Usia anak kecil. Bi kasri as-sad. Amma as-saba, adapun saba bi fathis sad fahiya ar-rih asy-syarqiyyah, yaitu angin yang datang dari arah barakallahu fikum timur. Wa minhul hadis nusirtu bis saba wa uhlikat adun bid dabur. Aku ditolong dengan angin apa? Angin yang datang dari barakallahu fikum timur. Dan kaum 'ad dibinasakan dengan angin yang datang dari barat. Wad dabur ar-rihal gharbiyah. Paham ya? Angin yang datang dari barat. Paham maksudnya ya? Bisa dilihat sendiri syarahnya dalam hadis-hadis yang berkaitan masalah ini. Naam. Wa mu'ini man yasbu ilal wusul, ay anna Allah Ta'ala yu'inu man yamilu ilal wusul. Maksudnya Allah Ta'ala akan menolong orang yang cenderung dan ingin untuk sampai. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sampai ke mana? Ay wusul haq, sampai kepada al-haq. Ya enggak? Allah Ta'ala akan menolongnya. Ya kan? Ayat yang sering terulang-ulang apa di antaranya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, sungguh-sungguh beristihad, paham ya? Di jalan kami sungguh kami akan apa? Mempermudah orang tersebut untuk menempuh jalan kami. Dikasih petunjuk itu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang sudah mendapat petunjuk akan ditambah petunjuk lagi dan akan ditambah pada orang tersebut ketakwaannya juga. Kita lihat sini. Fa innahu jalla wa ala yu'inu kulla syakhsin yatlub al-wusul ilal haq, masyaallah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang mencari untuk sampai kepada kebenaran. Tolong Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haq yang dia cari. Na'am barakallahu fikum. Lakin qad yatakhallaf al-maqsud, tapi terkadang tujuan itu bisa beda-beda. Liwujudi mani'in aw li hikmatin aradahu Allah azza wa jal, dikarenakan adanya penghalang atau dikarenakan adanya tujuan yang Allah taala inginkan. Paham belum? Jadi maksud tujuannya itu kan macam-macam.
Ya, na'am. Sehingga apa? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bi ma'na anna al-insana qad yabdhulu juhdahu, yaitu dengan makna bahwasanya terkadang orang sudah mencurahkan, nah barakallahu fikum, usaha kerasnya, mencurahkan kesungguh-sungguhannya, walakin la yasil ila maqsudihi, tapi belum sampai kepada tujuannya. Li hikmatin yuriduha Allah azza wa jalla. Nah, dikarenakan suatu tujuan, suatu hikmah yang Allah Taala inginkan. Qad yabtaniyallahu lil abda. Bisa jadi Allah Taala menguji hamba tersebut. Ada enggak seperti itu? Berupaya, berusaha keras tapi belum disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Seperti orang-orang yang mencari kebenaran, sudah keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling sini, tapi belum menemukan juga kebenaran. Kan ada seperti itu. Karena belum apa? Karena di balik itu ada hikmah, mungkin ujian, menguji dia itu sabar atau tidak. Paham ya? Di dalam menempuh kebenaran tersebut. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Fala yatamakkan minal wusul fi awwali muhawalatin aw tsani muhawalatin hatta ya'lamullah azza wa jalla man huwa shadiqun fit talab wa man laysa bis-shadiq. Masyaallah. Dan tidak memungkinkan, nah barakallahu fikum, untuk sampai di awal upaya dia, di upaya yang kedua sampai benar-benar Allah Taala mengetahui orang yang dia itu jujur di dalam mencari atau orang yang tidak jujur. Karena orang mencari kebenaran itu macam-macam. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah, Allah Taala sampai mengetahui itu. Nanti kalau seandainya itu jujur di dalam mencari kebenaran, Allah Taala akan bukakan pintu hidayah. Paham ya? Karena ada orang yang istilahnya cuma ngecek-ngecek neliti, ini benar enggak ya ini? Ini jangan-jangan, nah. Jadi dia berpindah-pindah itu bukan jujur untuk mencari kebenaran, bukan. Tapi hanya membanding-bandingkan, itu enggak benar. Tapi kalau dia jujur mencari kebenaran, dia akan apa? Allah Taala bukakan matanya. Mata hatinya dan juga mata, nah barakallahu fikum, hissinya akan dibukakan, nampak, oh ini berarti yang benar. Paham ya? Karena kebenaran itu berapa? Cuman berapa kebenaran? Satu saja. Kebenaran cuman satu saja. Apa dalilnya? Selain kebenaran, kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Paham ya? Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan. Ya enggak? Enggak ada al-haq kedua. Di sana itu juga benar, Ustaz. Sana juga ahlu sunnah, sana juga sunni salafi. Enggak, sunni salafi ahlu sunnah cuma satu. Al-haq. Paham ya? Apa itu? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Walaupun sendirian mencocok kebenaran, itulah yang namanya jamaah. Jadi enggak ada istilahnya ahlu sunnah wal jamaah kok dikatakan al-haq itu banyak, itu enggak ada. Al-haq cuma satu tok. Selain itu kesesatan. Nah, bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu. Itu ya. Nah, kemudian apa? Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hancur kebatilan, dibungkus serapi apapun, seharum apapun, suatu ketika terbongkar itu ya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Kita lihat. Wa min dzalika anna Allah ta'ala barakallahu fikum yudilu a'dahu ahyanan ala awliya'ih liyangdur man yasbir wa man la yasbir. Oleh karena kata beliau, Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala, termasuk di antaranya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musuh-musuhnya itu apa? Untuk memberikan apa? Untuk menguji para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kejahatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada musuh-musuhnya untuk apa? Untuk mengganggu dan memberikan kejahatan kepada para walinya. Tujuannya apa? Liyangdur. Allah Ta'ala akan apa? Melihat, memperhatikan man yasbir wa man la yasbir. Siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Sekarang ujian yang dahsyat sekarang kita rasakan apa? Ujian virus apa? Virus COVID-18 atau 19? 19 ya. Nah, barakallahu fikum, corona ini untuk menguji, melihat siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan, kita lihat. Bukan Allah Ta'ala enggak suka. Bukan Allah Ta'ala benci dengan hambanya. Karena bukti cintanya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya diantaranya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian. Dalilnya mana? Termasuk bukti cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah Ta'ala menguji hamba tersebut. Dalam hadis apa? Naam ahsan. Paham ya? Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai kaum itu, barakallahu fikum, menguji mereka. Barakallahu, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Kalau dia ridha dengan ujian tersebut, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia murka, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Perlu kita renungi kembali. Kita lihat ayatnya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami akan menguji kalian sampai benar-benar kami mengetahui mana orang-orang yang berjihad di antara kalian yang sungguh-sungguh jujur, benar, dan mana orang yang sabar. Dan kami akan menguji kabar-kabar kalian. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala menguji, senantiasa menguji hamba sampai benar-benar hamba itu ketahuan mana yang jujur imannya dan mana yang tidak jujur. Wa illa fal aslu anna kulla insanin barakallahu fikum yaqsudul wusul ilal haqqi bi niyatin shadiqatin. Jika tidak demikian, pada asalnya setiap manusia itu dia menuju mengarah kepada tujuan al-haq dengan niat yang jujur. Itu pada asalnya. Fa innahu la budda an yasil ilaih. Kalau niatnya jujur, pasti dia akan sampai kepada tujuannya. Ya enggak? Kalau orang niat untuk mencari kebenaran, pasti dia akan mendapatkan kebenarannya. Seperti itu. Wa ma asana ibaratan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidah al-Wasithiyah. Alangkah indahnya suatu ungkapan yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya antum? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya antum? Ayo na'am. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya antum? Wah itu Abu Hurairah. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan campur-campur. Nah, barakallahu fikum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Antum al-akh, antum al-akh. Ahmad bin Muhammad. Jangan nanya-nanya. Yakin, harus yakin. Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, jangan sampai lupa. Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim Abdul Abbas. Di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, man tadabbara al-Qur'an taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Artinya apa? Barang siapa yang mentadabburi, merenungi kandungan Al-Qur'an dalam keadaan mencari petunjuk, niscaya akan nampak pada orang tersebut jalan menuju kebenaran. Jalan menuju apa? Kebenaran. Karena apa? Karena ahlul batil itu walaupun berhujah dengan Al-Qur'an, sebenarnya Al-Qur'an itu menghujai dia sendiri. Oleh karena itu ada ungkapan yang sangat bagus apa? Ma min mubtilin ata bidalilin minal Qur'an wa minas sunnah illa wa huwa barakallahu fikum raddun alaih. Paham ya? Artinya apa? Artinya adalah dengan semakna tidak ada ahlul batil satupun yang mendatangkan hujjah. Ma min mubtilin ihtajja bid-dalil atau bil Qur'an wa bis sunnah illa barakallahu fikum wa huwa hujjatun alaihi, atas makna itu. Artinya tidak ada pelaku kebatilan, ahlul batil berhujjah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah melainkan apa? Justru hujjah itu akan apa? Akan membantah dia sendiri. Seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Faqulu insanun yasbu ilal wusul wa yasta'in billah azza wa jalla ma'a badlil juhdi. Artinya setiap orang yang menginginkan cenderung condong untuk sampai pada tujuan dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan mencurahkan usaha kerasnya, fa innallaha yu'inuh, maka sesungguhnya Allah taala akan menolong dia malam yakun isman, selama barakallahu fikum bukan dalam perkara dosa. Amal insan al-kasul, adapun orang yang kasul, apa kasul? Sighah mubalaghah fa'ul, artinya orang yang pemalas. Alladzi la yasbu ilal wusul, yang dia tidak ingin, tidak condong untuk mencari tujuan. Wa inna ma yuridu an yumdi al-awqat faqat, tapi yang dia inginkan adalah habisnya waktu. Yang dia inginkan hanya apa? Habisnya waktu, menghabiskan waktu saja. Wa yaqtuluha. Intinya mau menghabiskan waktu dan membinasakan waktu. Fa inna hada barakallahu fikum yadhhabu wa inna hada apa ini? Yadhhabu alaihi dahruh sudan. Maksudnya apa? Maka yang seperti ini apa? Zaman-zaman dia, waktu-waktu dia itu akan hilang sia-sia. Paham ya? La yastafid, dia enggak bisa mengambil faedah. Lakinnal insan alladhi ya'mal bijiddin. Ingat-ingat, ana sering dengar antum apa benarkan ya.
Dari kalangan Ahlus Sunnah terkadang mau kemana? Mau ke jid katanya. Ini jidnya datang, ini jidnya katanya. Bukan jad, bukan jid with jad. Paham ya? Jaddun jaddatun. Paham ya? Kakek, nenek. Nah, ini siapa ini? Ini jidnya katanya. Jid wal istihad itu lain dengan jad. Paham ya? Sehingga diluruskan. Lahan-lahan seperti itu diluruskan. Jadi kalau ngomong ya ngomong jad. Rumah siapa? Jaddahnya. Rumah siapa? Jadnya, bukan jidnya, jiddahnya. Paham ya? Jid wal istihad itu bersungguh-sungguh. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau orang biasanya orang terlanjur itu ya, terlanjur jid sama jiddah itu ya, itu keliru. Jad yang benar. Nah, diluruskan. Kita lihat sini. Kata beliau, "Lakin al-insan alladhi ya'mal bi jiddin wa yuridu an yasila ila ghayatin hamidatin." Akan tapi manusia yang dia tuh mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan ingin sampai kepada tujuan yang mulia, fa hadza yu'an wa yasilu ila maqsudih. Yang seperti ini akan ditolong dan akan sampai kepada tujuannya. Wa li hadza yajibu alaina nahnu natlubul ilma. Kata beliau, oleh karena itu wajib bagi kita dan kita dalam keadaan mencari ilmu seperti ini, an yakuna lana hadafun nas'a ilal wusul ilahi. Hendaknya kita punya tujuan yang kita berusaha untuk sampai kepadanya, la mujarrad imda'il waqt, bukan semata-mata menghabiskan waktu saja. Bal natlubul ilma, bahkan kita harus mencari ilmu lil wusul ilal ghayah, agar bisa sampai pada puncak dan tujuan, wahya an a'lam summa a'mal summa u'allim summa ad'u. Hadhihi ghayati. Apa tujuannya? Mencari ilmu agar kita tahu, agar aku tahu, agar aku bisa mengamalkannya, agar aku bisa mengajarkannya, dan aku kemudian bisa mendakwahkannya. Inilah puncakku, tujuanku. Paham belum? Tujuan orang mencari ilmu pertama apa? Agar tahu. Setelah tahu apa? Agar bisa mengamalkan. Setelah mengamalkan apa? Agar bisa mendakwahkan. Setelah mendakwahkan apa? Agar bisa bersabar di atas dakwah tersebut. Naam. Wal 'amil al-'abid ghayatuhu al-wusul ila Allah azza wa jalla. Maka orang yang mengamalkan dan dia itu beribadah, bukan hanya sekedar mengamalkan banyak amalannya tapi enggak ibadah, enggak ada, misalkan enggak tepat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tujuan puncaknya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ila mardatillah, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka adalah orang-orang yang mencari keutamaan dari Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusalli liyasqutal fard faqat, ini penting ini. Barang siapa yang sholat tujuannya hanya agar apa? Gugur kewajibannya. Perhatikan itu. Barang siapa yang mengerjakan sholat tapi tujuannya agar gugur kewajibannya saja, hadza la syakka annahu yujzi wa tabarra bihi dhimmah. Yang seperti ini memang sudah sah, terlepas diri dari tanggung jawabnya. Lakin akan tapi alladzi yanbaghi an yusalliya liyasila ila ghayah. Hendaknya yang pantas, yang layak itu dia sholat itu untuk apa? Agar dia sampai pada tujuan puncaknya, wahya annahu kullama shalla fardatan irtaqa darajatan, yaitu maksudnya bahwasanya setiap kali dia salat wajib akan apa? Semakin naik derajatnya. Jadi niatkan dengan niatan yang bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.